Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Belajar, perkenalkan saya Suyatin dari SD Negeri 8 Atulintang, Kabupaten Aceh Tengah. Sahabat Rumah Belajar, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gerhana. Sebelum dilanjut, adapun tujuan pembelajaran kita adalah apa sih yang sahabat belajar ketahui tentang gerhana? Ya, gerhana yaitu fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam gerhana. Itu ada dua macam. Yang pertama adalah gerhana matahari dan yang kedua adalah gerhana bulan. Ayo sahabat belajar, kita kupas satu persatu. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penambang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama. Bagaimana proses terjadinya gerhana bulan? Gerhana bulan merupakan satu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga bayangan bumi menutupi sebagian ataupun keseluruhan bulan. Proses terjadinya gerhana bulan ini dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada satu garis yang sama. Hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Bisa dikatakan gerhana bulan hanya terjadi pada malam hari. Tidak mungkin gerhana bulan terjadi pada siang hari. Adapun macam-macam gerhana bulan adalah yang pertama, gerhana bulan total. Gerhana bulan total merupakan gerhana bulan di mana semua bagian dari bulan akan tertutup oleh bayangan bumi, sehingga bulan akan tampak tertutup semua. Di sini ada dua istilah, yaitu umbra dan penumbra. Bisa sahabat Rumah Belajar lihat yang mana yang umbra dan yang mana yang penumbra. Penumbra adalah bayangan kabur atau remang-remang yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Umbra adalah bayangan gelap yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Gerhana bulan yang kedua yaitu gerhana bulan sebagian. Pada gerhana sebagian ini, bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari, sedangkan sebagian permukaan bulan yang lainnya berada di daerah atau di area penumbra, sehingga masih ada sebagian dari sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan dan dapat dilihat manusia dari bumi. Yang ketiga adalah gerhana bulan penumbra. Jenis gerhana bulan yang selanjutnya adalah gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra berarti seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra. Dengan demikian, bulan masih dapat terlihat oleh manusia yang berada di bumi, meskipun secara samar-samar. Bisa sahabat Rumah Belajar lihat peragaan di sini. Saat bulan berada di penumbra, itu adalah gerhana penumbra, kemudian gerhana sebagian, kemudian gerhana bulan total. Jenis gerhana yang kedua yaitu gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi bila posisi bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga sebagian bumi tidak mendapatkan cahaya matahari. Jadi gerhana matahari terjadi pada siang hari, kebalikannya dengan gerhana bulan. Adapun jenis-jenis gerhana matahari yang pertama adalah gerhana matahari total. Gerhana ini terjadi jika bayangan inti atau penumbra atau umbra bulan jatuh ke bumi. Daerah-daerah di bumi yang terkena bayangan umbra tidak dapat melihat matahari sama sekali. Gerhana matahari yang kedua yaitu gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi pada saat bumi berada di daerah bayangan penumbra bulan. Jadi, gerhana matahari yang ketiga yaitu gerhana matahari cincin. Terjadi saat bayangan bulan berada pada jarak terjauh dari bulan. Akibatnya, bayangan umbra tidak dapat mencapai bumi. Konsepnya sangat mudah sahabat Rumah Belajar. Siapa yang berada dalam bayangan umbra
maka akan dapat melihat gerhana matahari penuh. Siapa yang berada dalam bayangan penumbra akan melihat gerhana matahari sebagian. Inilah fase-fase terjadinya gerhana matahari. Kemudian, inilah bagian bumi yang terkena efek gerhana matahari. Demikian sahabat rumah belajar pembelajaran kita tentang gerhana. Sampai jumpa pada ketemuan selanjutnya. Salam rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.